Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang kembali di Salim Afilah Channel, menjelajah budaya dan meneguhkan makna. Tentunya Alhamdulillah. sama Ustadz kita ya, Ustadz Salim Afilah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Mas Dodo, sehat. Alhamdulillah. Ini masih suasana Idul Adha ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat. Sudah bisa menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Amin. Mungkin ada juga yang kayak di kampung saya itu penyembelihan hewan kurbannya di ini Mas. Titipkan Ustadz. Dititipkan ke rumah pemotongan hewan supaya bisa tetap jaga prokes dan kemudian baru nanti dibagikan ke masyarakat. Jadi nyembelihnya di RPH. Tapi kalau Masjid Jogokarian kemarin alhamdulillah itu bisa melaksanakan di masjid karena ternyata standarnya Masjid Jogokarian lebih tinggi daripada RPH. Jadi peralatan yang digunakan, kemudian tenaganya semuanya jagalnya tersertifikasi Juleha ya, juru sembelih halal. Oh, Juleha. Nah, itu Juleha itu Menarik. juru sembelih halal Indonesia. Jadi alhamdulillah bisa dilaksanakan di Masjid Jogokarian dan 50 sapi, 35 kambing selesai dalam 3 jam. 3 jam. Jam 11 lebih 11 menit selesai, dimulai dari jam 8 pagi gitu ya. Kemudian bisa dibagikan dan pembagiannya pun 1:30 sudah selesai gitu ya. Dan itu door to door ya. Jadi langsung diantar tidak ya, ada kerumunan, tidak ada kumpulan massa. Jadi ini memang betul-betul kita tetap harus jaga protokol kesehatan kita di tengah kondisi pandemi Dan COVID-19. itu dimulainya bahkan sebelum pandemi ya Ustadz ya. Jadi Ya. memang sudah kebiasaan Ya, kalau memang. daging kurban itu nggak lewat kemudian harus dibagi di masjidnya, tapi Oh langsung diantar iya, ke rumah. kita memuliakan mustahik ya. Masya Allah. Ini bagian dari kita memuliakan mustahik. Mustahik ini bukan peminta-minta. Orang yang berhak mendapatkan bagian dari daging korban ini kan bukan peminta-minta. Iya. Mereka menjaga dirinya, mereka dimuliakan dengan tetaplah berada di rumah. Dan di Jogokarian itu dihitung per jiwa Mas, bukan per kepala keluarga. Oh, kalau boleh tahu Jadi berapa? pembagiannya itu didasarkan pada hadis Nabi SAW. Di hari-hari tasyrik adalah hari makan-makan, hari untuk berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir gitu kan. Maka ya kita upayakan jatah untuk keluarga tersebut sampai selesai hari tasyrik masih ada daging. Wah. Sehingga mantap. dihitung per hari itu sekitar 2 ons. Maka Per kalau orang ya, Tat, ya kan dibagikan mulai siang, berarti hari raya Idul Adha sudah setengah hari. Ditambah 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13, 3,5. Oh. 3,5 kalikan 2 ons, ketemu 7 ons. 7 ons per jiwa. Jadi kalau Mas Fredo sekeluarga ada 5 orang, Dapatnya 3,5 kilo Ustadz. yes. Masya Allah. Mantap sekali. Jadi memang kita memang niatnya memuliakan itu. Jadi ini lagi pada menu daging ya teman-teman di rumah. Mudah-mudahan sampai hari tasyrik selesai masih ada daging di rumah. Karena ini bagian dari syiarnya untuk hari makan-makan, hari berzikir, hari berdoa, hari bertahmid, hari bertakbir. Gitu lah. Tapi teman-teman jangan terkecoh, hari ini kita nggak bahas daging ya. Kita bahas daging yang lain. Daging yang lain. Yang tidak perlu disembelih, yang tidak perlu ada julehanya, juru sembelih Oke. halalnya, yaitu ikan ya, teman-teman. Yang insya Allah sebenarnya Allah mengaruniakan kita ini kan lautan Indonesia ini kan jauh lebih luas daripada daratannya. Berapa Mas Frido perbandingannya? 70% Sat. Serius nih? Iya, jadi 70% ya? daratannya tuh cuma sekitar 20-30%. Tapi itu kan berkat perjuangannya Pak Juanda juga ya? Oh iya, Sat. Ya, deklarasi Juanda itu salah satu apa namanya ya tonggak sejarah kita dalam konvensi hukum laut ya untuk melindungi wilayah laut kita. Dulu kalau kita ikut konvensi hukum tradisional tentang laut pada zaman dahulu, wah Indonesia ini negaranya terpecah-pecah. Karena garis pantai hanya beberapa mil keluar, Ya, 12 kilo ya, 12 mil ya. 12 mil habis itu sudah Selesai. bukan wilayahnya. Oh, okay. Nah itu kan bisa nanti Pulau Jawa sama Pulau Kalimantan terpisah. Oh, Di iya. tengah-tengahnya ada perairan Ada bebas. lain. ada Oh, wilayah iya, iya, lain. iya. Nah, tapi dengan konvensinya Pak Juanda maka dihitung dari terluar, garis pantai terluar kan gitu. Kemudian itu pun masih ada zona ekonomi eksklusif dan lain sebagainya. Ini yang sangat luar biasa dari 200 mil ya, perjuangan Tad, ya? Pak Juanda. Nah, karena kita punya wilayah laut yang luar biasa, harusnya kita ini negara yang punya potensi perikanan yang sangat dahsyat, yang sangat besar ya. Meskipun kita ini negara yang banyak orang tanya kapan nikah, Mas. Kenapa itu, Sat? Karena kita negara maritime. Oh iya, iya. Iya, ini negara maritime, negara maritim sehingga kita sebenarnya punya potensi perikanan yang luar biasa dan ikan ini kan sumber protein yang tinggi ya, sangat Sat, ya? tinggi, sehat ya.
Makanya dulu kita salut ya, ada Menteri Perikanan dan Kelautan, ada Bu Susi. Kalau nggak mau makan ikan, ya kalau nggak mau makan ikan, tenggelamkan. Oh itu kakak kelas saya loh itu. Gitu, di SMA 1 Jogja. Meskipun beliau nggak selesai ya, karena pada zaman Pak Harto beliau sudah waktu SMA sudah ikut aktivis agak-agak anti pemerintah gitu sampai akhirnya dikeluarkan dari sekolah kan beliau itu, jadi ceritanya begitu. Nah waktu beliau jadi menteri itu tasyakurannya kan guru-guru SMA saya diundang Mas. Oh gitu. Itu, wah, Bu gimana caranya ke tempatnya Ibu di Pangandaran? Tenang Pak, saya kirim pesawat ke Adi Sucipto, silakan siap 3 jam lagi. Itu guru-gurunya tuh digituin gitu. Nah, itu yang luar biasa ya. Jadi ini sebenarnya masa depan kita seharusnya di laut, Mas. Kita di laut ini punya ikan, di laut ini punya rumput laut. Yeah. Wah itu juga sumber protein luar yang luar biasa. Ya? Kita di laut punya berbagai macam barang tambang bahkan gitu ya. Kita juga di laut punya pariwisata ya. Mas Fredo sudah menjajah Bunaken, Raja Ampat ya, di mana lagi yang indah-indah ya? Ternate. Ya, kemudian di Maitara, kemudian di Pulau Derawan ya. Kemudian yang terkenal ada di Wakatobi gitu ya. Itu juga luar biasa. Jadi potensi kita dari laut ini sebenarnya luar biasa. Kekayaan kita dari laut sebenarnya luar biasa. Makanya kemarin dulu kan Jogokarian itu menginisiasi ya tentang kapal selam waktu kita ada isu kapal selam karena KRI Nanggala ya. Itu tenggelam gitu ya. Itu sebenarnya kita berpikir tentang ini kekayaan masa depan Indonesia itu di laut. Kalau ini tidak dijaga dengan baik kan sayang sekali. Benar. Nah, kemarin waktu kita ada perjalanan safari dakwah bulan April sebelum Ramadan ke Maluku Utara, kita sempat ketemu nelayan. Wah. Ya ada cerita yang luar biasa ya dari mereka tentang bagaimana mereka mencari ikan di laut, dan kita masih melihat bagaimana mereka sangat tradisional. Jadi tidak merusak ya Tat ya? Tidak merusak. Tetapi di sisi lain kita prihatin melihat kapal-kapal asing dengan hilir-mudik bebas pakai pukat harimau yang semuanya, kalau pukat harimau itu kan semuanya keangkat dari anak ikan, bayi ikan gitu ya, remaja ikan sampai ikan yang sudah berumur itu kan wah sayang sekali gitu ya, dan bahkan merusak terumbu karang, merusak berbagai macam ya koral dan lain sebagainya. Nah kita ingin supaya kemudian sumber daya laut ini terjaga tapi juga termanfaatkan dengan dikelola dengan sebaik-baiknya. Kita perlu support nelayan kita perlu support ya pekerja-pekerja di industri perikanan kita. Ya kita sebenarnya punya potensi ekspor yang luar biasa. Negara kayak Jepang membutuhkan ikan yang sangat besar. Tapi kita juga harus nyontoh Jepang dong dalam soal makan ikan yang luar biasa. Kemarin Mas Fredo belum lama saya ketemu dengan seorang pengusaha. Saya tanya waktu ketemu, Bapak pekerjaannya apa? Oh saya bakul teri gitu ya, penjual ikan teri. Tapi ikan terinya dia jual ke Jepang sebulan berkontainer-kontainer. Masya Allah. Jadi ya ini sebenarnya satu sisi peluang, di sisi lain kita juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk makan ikan dan ikan yang sehat gitu ya, karena kita kadang-kadang kalau ya makan ikan bakar itu ikannya kan sudah mati 4 kali ya kalau di Jogja ya, nggak fresh gitu ya. Mungkin beda dengan yang di luar Jawa, yang di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua, di Maluku itu kesadaran makan ikannya sudah bagus. Yang PR besar itu orang Jawa, suruh makan ikan ini susah gitu ya. Karena mungkin udah terbiasa dengan lauk yang lain. Itu ya kita terbiasa tempe. Ikan. Kalau daging ya pitik ya ayam gitu ya, apa-apa makan ayam gitu ya. Padahal ikan ini adalah satu ya sumber nutrisi yang banyak hal yang tidak terdapat di protein hewani yang lain. Tidak terdapat di ayam, sapi, kambing. Adanya di ikan ya. Omega ya dan kemudian berbagai macam protein lah yang itu sehat sekali. Dan ya kalau ikan itu sebenarnya tidak perlu ragu kehalalannya. Iya benar Sat. Kecuali nanti kalau soal ikan bakar perlu cek kuasnya. Atau olahan-olahan tertentu. Tapi kalau ikan ya ikan gitu ya. Yang memang mungkin kesadaran yang lain adalah soal pengawetan ya. Kadang-kadang kita masih ketemu borak formalin untuk awet ikan. Tapi memang benar ya semua hewan laut itu halal ya Tat ya. Jadi dan tidak perlu disembelih. Nggak perlu. Karena tadi saya kepikiran kalau ikan teri harus disembelih. Disembelih repot. Gimana aja belinya coba. Gitu ya. Jadi ya semua yang di laut ya Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya air laut itu suci dan mensucikan. Kita kalau berwudu dengan air laut ya tidak perlu ragu-ragu gitu ya. Walaupun agak lengket gitu ya. Itu bersuci misalnya junub air nyebur laut aman selesai. Dia airnya suci dan mensucikan segala
bangkainya halal dimakan. Di bangkainya itu halal dimakan. Artinya ya bahkan Rasulullah SAW meneguhkan hukum itu dengan cara ketika ada satu sahabat rombongan sampai di sebuah tepi pantai. Di tepi pantai itu mereka ketemu ikan Gede. bangkai besar. Mungkin semacam paus atau sejenisnya ya, yang gede banget itu. Yang karena terdampar. Iya, karena gitu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah cerita, kami mengukur ya rongga mulutnya itu 2 tombak gitu, gede banget kan berarti. Iya, gitu. gede banget. Nah kemudian mereka para sahabat itu karena ya kehabisan bekal, mereka menggunakan ikan ini untuk konsumsi, dimakan, dibelah dagingnya pakai kapak gitu, ya. Kemudian dimakan sedikit demi sedikit sampai kami semua gemuk gitu ya. Kemudian dari matanya kami mendapatkan minyak gitu ya, minyaknya banyak sekali. Kemudian kami bawa dagingnya yang dikeringkan itu ke Madinah, kami tunjukkan kepada Rasulullah SAW untuk meyakinkan bahwa yang kami makan itu halal. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan itu halal. Apakah kalian masih punya sisanya yang belum kalian makan? Masih ada ya Rasulullah. Kemudian dihadirkan ke Rasulullah. Rasulullah ikut makan. Itu untuk menegaskan halal hukum ya. Jadi Rasulullah tidak hanya bersabda tapi memberi contoh. Ini makannya halal. Sekalipun gitu. bangkai ya Tat ya. Ya kan ada kondisi di mana Rasulullah mengatakan boleh silakan, tapi beliau tidak makan. Yang itu ya Tat ya. Kadal. Ya kadal. Ya dop itu karena Rasulullah di antaranya pernah menyampaikan, aku khawatir dia termasuk makhluk yang menghuni bumi sebelum kita. Jadi Rasulullah itu apa ngerti tentang dinosaurus ya? Gitu. Oh, Masya Allah. Jadi beliau mengatakan, aku khawatir dia termasuk makhluk yang menghuni bumi sebelum kita, gitu ya. Jadi itu tuh. Jadi ikan ini aman, Masya Allah. Ada yang tanya, kalau anjing laut, babi laut, gitu ya. Pokoknya asal di laut ya, dia hidupnya di laut, maka hukumnya. Tapi ada yang ngeles juga, kalau babi darat yang kemudian matinya tenggelam di laut. Nah, dia bukan binatang laut gitu ya. Dia bukan binatang laut. Kirain ada yang mencari celah gitu. Yang hidup di laut. Karena ada juga Mas Fredo waktu di Maluku Utara kemarin kena bulunya. Iya, bulu babi. Oh iya, jadi haram dong. Iya, bulu babi itu kan kalau orang Jepang dimakan juga. Iya, kata dibelah gitu. Ya, di dalamnya kayak rambutan jadi. Oke, teman-teman, insya Allah ini sepenggal cerita ya dari kunjungan kita kemarin ke Maluku Utara. Kita saksikan aja ya videonya ya Mas Fredo ya. Jadi ada video tentang kita ngobrol-ngobrol sama nelayan melepas kapal yang mau berangkat. Seru sekali karena ini cerita yang dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihat yang dimuliakan Allah, kita lagi di depan sebuah kapal bernama Inka Mina. Berapa itu Ustaz nomornya? 540. Ini para nelayan kita, sekitar 20 orang awak di kapal ini akan berangkat melaut ya di perairan antara Halmahera dengan Ternate dan Tidore. Ini adalah sebuah kapal nelayan yang berjuang untuk insya Allah mencari nafkah yang halal. Di sana yang dicari adalah ikan cakalang dan ikan baby tuna ya. Jadi ternyata saya tanya tadi mereka bukan pakai jaring saudara-saudara. Mereka pakainya pancing kail yang cukup canggih ya. Ada petunjuknya dari perikanan, dari Dinas Perikanan. Dan ini sudah siap berangkat, mereka menuju ke laut. Kita doakan semoga usaha mereka berkah ya. Sayyidina Umar bin Khattab salah satunya paling takjub kepada nelayan karena mereka mengambil rezeki dari Allah langsung dari lautan ya. Satu cara yang luar biasa. Kita dada-dada dulu ya dengan para nelayannya. Assalamualaikum, terima kasih Pak. Sukses ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, jumpa lagi nanti di seri vlog selanjutnya masih dari Halmahera, masih dari Maluku Utara, masih dari 4 kerajaan yang indah, Moluku, Kiaraha, dari Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.